warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga Bapak Ibu sehat selalu, sukses selalu, dan dapat menjalankan tugas keseharian dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada video kali ini saya akan memandu Bapak dan Ibu mengisi SKP melalui aplikasi e-Kinerja untuk kepala sekolah. Saya akan memandu dari awal sampai dengan persetujuan dan bagaimana caranya mengisi rencana aksi, kemudian mengupload bukti dukung, serta menilai bawahan. Baik, Bapak dan Ibu, ikuti video ini dengan seksama. Lalu kemudian Bapak dan Ibu sambil mempraktekkan mengisi SKP pada SKP yang akan Bapak Ibu susun. Baik, Bapak dan Ibu, seperti biasa, untuk mulai masuk mengisi SKP pada aplikasi e-Kinerja, kita masuk ke kinerja.bkn.go.id, lalu kemudian login. Apabila Bapak Ibu lupa dengan user dan passwordnya, Bapak Ibu bisa menggunakan pada portalnya MySAPK dengan mengklik lupa password. Baik, Bapak Ibu, kita mulai, kita login. Kita login dengan NIK dan password yang sudah Bapak Ibu miliki. Di tampilan e-Kinerja, aplikasi e-Kinerja, yang pertama ada profil, kemudian ada SKP, ada tim kerja, dan ada dashboard. Nah, di awal apabila Bapak Ibu misalkan ingin mendapatkan informasi tentang tata cara pengisian, Bapak Ibu bisa mendownload buku panduannya, ya, bisa dibaca-baca, ikuti langkah-langkahnya yang ada dalam buku panduan, atau kalau seandainya Bapak Ibu ingin mengikuti video ini, maka ikuti sampai dengan tuntas, jangan terlewatkan supaya langkah-langkahnya bisa Bapak dan Ibu ikuti. Yang pertama, kita akan memeriksa profil terlebih dahulu. Nah, profil di sini ada data pribadi, ada data atasan, ada data list 1 unit kerja, kemudian ada pegawai bawahan. Nah, Bapak Ibu, apabila misalkan ada data pegawai pada 1 unit kerja kita belum masuk pada list pegawai, maka langkahnya adalah dengan memerintahkan kepada pegawai tersebut untuk login pada aplikasi e-Kinerja dengan memilih unit kerja yang sesuai. Kemudian kalau ada kesalahan data, Bapak Ibu juga bisa memperbaikinya dengan menggunakan edit profil di sini. Pilih edit profil, kemudian sesuaikan dengan identitas Bapak dan Ibu, lalu kemudian klik OK. Apabila Bapak Ibu sudah sesuai datanya, nah bagi Bapak Ibu kepala sekolah, pimpinan unit kerja itu wajib mengklaim pimpinan unit kerja, ya. Kalau misalkan ada guru yang terlanjur mengklaim, tinggal klik klaim pimpinan unit kerja, lalu kemudian lepas pimpinan unit kerja. Jadi Bapak Ibu kalau kepala sekolah, klik klaim pimpinan unit kerja. Langkah selanjutnya, kita akan mengisi SKP. Klik SKP-nya. Lalu di pojok kanan atas ada tambah SKP. Klik tambah SKP-nya Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian kita isi periode pengisian SKP, ya. Klik tanda gambar kalendernya. Periode yang sekarang adalah dimulai dari bulan Januari, 2 Januari 2023, dan periode akhirnya adalah 31 Desember tahun 2023.
Sementara bagi Bapak dan Ibu yang mengalami perpindahan unit kerja, tinggal disesuaikan saja dimulai 2 Januari sampai dengan Bapak dan Ibu perpindahannya mulai tanggal kapan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pendekatannya adalah pendekatan kuantitatif. Lalu klik OK. Nah, ini adalah data SKP yang akan kita isi, Bapak Ibu ya. Nah, untuk mulai mengisi SKP, kita langsung ke di sini kan ada menu detail SKP, matriks peran hasil, SKP bawahan dan penilaian. Nah, kita sekarang mulai ke detail SKP. Klik detail SKP. Di sini belum muncul SKP-nya. Ini ada SKP yang sudah jadi, Bapak Ibu ya. Nah, sudah jadi. Kita akan coba hapus terlebih dahulu supaya Bapak Ibu juga tahu langkah dari awal sampai akhir bagaimana cara mengisi SKP. Ya, ini sudah kosong ya. Sekarang kita mulai mengisi SKP-nya dari tambah SKP, tambah RHK, rencana hasil kerja. Klik tak RHK-nya. Lalu kemudian di sini ada rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, ya. Kemudian di sini ada klasifikasi. Kemudian ada jenis RHK dan rencana hasil kerja. Perlu saya sampaikan bahwa pengisian SKP ini diperuntukkan bagi ASN baik PNS maupun P3K. Jadi P3K juga wajib mengisi SKP di aplikasi e-kinerja. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai memasukkan RHK atasan yang diintervensi. Nah, di sini saya akan contohkan menggunakan APK SD ya. Cari APK SD-nya, lalu kemudian pilih klasifikasi RHK, kita pilih organisasi, lalu pilih unit kerja, lalu pilih RHK-nya utama, karena kan di SKP itu ada utama dan tambahan. Nah, untuk mengisi RHK yang di sini, saya sudah menyiapkan format Excel-nya sebagai sumber data untuk mengisi SKP yang akan kita susun. Saya contohkan, ini format Excel-nya, ada untuk kepala sekolah dan untuk guru. Kita ambil RHK kepala sekolahnya, kopikan, Bapak dan Ibu, dikopikan, pindahkan ke sini. Nah, ini sekarang sudah muncul, kemudian klik OK. Nah, sekarang ada satu RHK yang akan kita selesaikan sampai dengan aspek, indikator, dan target tahunan. Untuk mengisi aspek, seperti kita ketahui bahwa aspek itu ada 3, ada aspek kuantitas, aspek kualitas, dan aspek waktu yang perlu kita isi. Dengan cara mengklik tambah indikator. Nah, kemudian di sini kita pilih aspeknya. Yang pertama kita isi aspek kuantitas dulu. Nah, untuk mengisi indikatornya, kita tinggal ambil dari Excel yang sudah kita siapkan. Ambil indikatornya ini, ambil yang indikator yang ini, Bapak dan Ibu, aspeknya aspek kuantitas, lalu kita kopikan deskripsinya, dan kita pindahkan ke indikator di sini. Kemudian, kita juga lihat target yang ada di Excel-nya itu berapa dokumen. Artinya, Bapak dan Ibu, dokumen yang akan kita sajikan nanti setelah upload bukti dukung, berarti kita akan menyiapkan 2 dokumen untuk program kerja kepala sekolah, kemudian supervisi guru dan tenaga kependidikan. Berarti ada 2 dokumen yang perlu kita siapkan dan akan diupload pada bukti dukung. Di sini kita tuliskan targetnya adalah 2 dokumen misalkan. Klik OK.
Ini baru aspek kuantitas. Kita lanjutkan, tambah dua aspek lagi, ya. Ambil, sekarang kita pilih aspek kualitas. Nah, indikatornya juga sama, kita ambil dari Excel yang sudah kita siapkan pada aspek kualitas. Di sini persentase ketuntasan program kerja, kita copy sama seperti tadi deskripsinya, lalu kita pindahkan ke indikator, ya. Kemudian targetnya untuk persentase kita pilih misalkan 95%. Lalu kemudian klik OK. Sudah ada dua aspek, tinggal kita pilih satu aspek lagi. Terakhir adalah aspek waktu. Untuk mengisi indikator sama, kita tinggal kembali ke Excel yang sudah kita siapkan, deskripsinya kita copy, ya, pindahkan ke indikator, kemudian targetnya misalkan untuk membuat program itu 1 bulan misalkan targetnya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah selesai satu RHK yang tersusun bagi kepala sekolah. Selanjutnya, karena ada beberapa RHK yang belum kita inputkan, langkahnya kembali kita isi pada tambah RHK. Kita pilih rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Tadi kita pilih APKSD. Kita pilih. Kemudian sama, klasifikasi RHK-nya kita pilih organisasi. Pilih unit kerjanya. Kemudian jenis RHK-nya pilih utama. Kembali RHK di sini, rencana hasil kerja. Kita isi dari Excel yang sudah kita siapkan pada RHK yang kedua. Ya, kita kopikan. Ya, kemudian pindahkan kembali ke kotak rencana hasil kerja, kemudian klik OK. Nah, ini sudah ada RHK yang kedua. Nah, sama seperti langkah yang pertama, kita tambah indikator, kemudian kita pilih aspek kuantitas, indikatornya kita kembali ambil dari Excel, ya, RHK yang kedua, kopikan deskripsinya, kemudian kita pindahkan kembali ke kotak indikatornya. Targetnya, kita lihat target di RHK yang di Excel-nya ini satu laporan. Kita tuliskan satu laporan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita nanti akan menyajikan satu laporan, satu dokumen laporan yang akan kita upload pada bukti dukung. Lalu, karena ada 3 aspek, baru terisi kuantitas, kita sekarang tambah ke kualitas. Kualitas, ya. Kemudian kembali dari indikator ini kita ambil dari Excel yang sudah kita siapkan pada aspek kualitas, deskripsinya kita kopikan, ya. Kemudian pindahkan kembali ke kinerja, dipastikan oleh kita, kemudian targetnya itu misalkan 95%. Klik OK. Lalu kembali tambah indikator karena ada baru 2 aspek, kuantitas dan kualitas. Sekarang kita tambah indikator untuk aspek waktu. Sama, indikatornya kita kopikan dari Excel, ya. Kita copy deskripsinya, pindahkan ke indikator, dan targetnya kembali kita lihat, targetnya di sini tertulis 12 bulan. Maka kita tuliskan 12 bulan. Kemudian klik OK. Ya. Kita sudah punya 2 RHK. Di Excel ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 RHK utama dan 2 RHK tambahan. Nah, kembali kita isi karena ada beberapa RHK yang belum kita inputkan dengan cara menambah RHK dengan klik menu tambah RHK. Sama, kita pilih APKSD di sini karena ini kepala sekolah dasar. Kita pilih, kemudian klasifikasinya kita pilih organisasi, kemudian unit kerjanya kita pilih, jenis RHK-nya kita pilih utama, RHK-nya kembali kita ambil dari Excel, RHK yang ketiga, 1, 2, 3. Ini kita kopikan,
kopikan, pindahkan ke sini. Paste di sini, kemudian klik OK. Ya. Nah, ini sudah ada RHK yang ketiga, sama seperti tadi, kita tambahkan aspek kuantitas, tambah indikator, kuantitas, indikatornya kita ambil dari Excel, ya, kopikan deskripsinya, kembali ke sini ke indikator, dipastekan, targetnya kita lihat ada berapa laporan, di sini tertulis 1 laporan, 1 laporan, kemudian klik OK, ya. Nah, sama langkahnya juga kita tambah aspek kualitas, kemudian kita juga ambil dari indikator dari sini untuk yang aspek kualitasnya, kemudian pastikan di sini targetnya 95%, kemudian klik OK. Satu lagi Bapak Ibu, tambah aspek waktu, kemudian indikatornya kita ambilkan dari Excel, dikopikan, deskripsinya kita kopikan, pindahkan kembali ke kinerja, targetnya kita lihat di Excelnya di sini 3 bulan ya, kita tuliskan di sini 3 bulan, kemudian klik OK. Nah, kita sudah memiliki 3 RHK. Di sini dalam Excel tertulis ada 4 utama, kemudian 2 tambahan. Ya, kita sekarang ambil yang yang RHK yang keempat dengan cara menambahkan melalui menu tambah RHK. Sama, kita pilih APKSD. Kemudian klasifikasinya pilih organisasi, kemudian pilih sekolahnya, jenis RHK-nya masih utama, kita ambil RHK yang keempat, dikopikan, pindahkan ke sini, kemudian klik OK. Ini sudah ada 4 RHK utama, ya. Sama langkahnya juga tadi kita tambahkan aspek, dari aspek kuantitas, ya, indikatornya kita ambil dari Excel yang sudah kita siapkan. Jumlah laporannya itu adalah 1 laporan, ya. Paste di sini buat 1 laporan, kemudian klik OK. Kita tambah lagi untuk aspek kualitas, pilih aspek kualitas, kemudian kita kopikan lagi dari Excel untuk yang kualitasnya, copy deskripsinya, kemudian kembali ke kinerja, dipastikan targetnya ini 95%, klik OK. Ya, ini terakhir ada tambah indikator untuk aspek waktu. Ya, sama, kita ambil yang aspek waktunya, pindahkan ke sini ke indikator, kemudian lihat di Excel, targetnya itu 2 bulan. Klik OK. Ini untuk yang utama. Bagaimana sekarang untuk yang tambahan, Bapak Ibu? Nah, sekarang kembali ke tambah RHK, ya. Tambah RHK di sini, tambah RHK, kita sekarang pilih yang tambahan. Untuk yang tambahan, pilih RHK organisasi, kemudian pilih unit kerjanya, pilih kita, sekarang tadi utama, sekarang kita pilih tambahan. RHK-nya kita ambilkan dari Excel yang sudah kita siapkan. Di sini kita kopikan. Nah, sekarang kita cermati di sini. Sebagai anggota atau pengurus apa? Misalkan K3S, misalkan KKS, gitu ya. Kelompok kerja kepala sekolah. Ya, kemudian klik OK. Ya, sudah ada RHK-nya. Tinggal kita lengkapi dengan aspeknya, dengan menambahkan indikator dari aspek kuantitas, kembali ke Excel yang kita sudah susun, ya. Kita ambil kuantitasnya, kita nanti perbaiki yang MKKS-nya menjadi K3S, ya, pindahkan ke sini,
Misalkan di sini pengurus KKKS misalkan. Targetnya kita lihat juga sama di Excel-nya, itu satu dokumen, tertulisnya satu dokumen atau satu laporan, tulis satu dokumen, kemudian klik OK. Sama, kita juga tambah dua aspek lagi yang belum kita inputkan, aspek kualitas, kemudian indikatornya ambil dari aspek yang kualitasnya, ganti aspeknya kualitas 95%, kemudian klik OK. Nah, lalu kita tambah lagi aspek indikator aspek waktu ya, kita ambil, kita kopikan, pindahkan ke sini, kemudian targetnya kita lihat berapa. Di sini ada tertulisnya 12 bulan. Silakan Bapak dan Ibu nanti bisa disesuaikan apabila memang Bapak dan Ibu targetnya tidak 12 bulan. Nah, ini untuk untuk RHK tambahan. Karena ada dua, kita inputkan lagi yang satunya lagi dengan cara mengklik di menu tambah RHK. Pilih, kemudian RHK-nya organisasi, kemudian pilih di sini RHK-nya tambahan, kemudian kita pilih RHK yang kedua, kita kopikan, pindahkan ke sini, klik paste, kemudian klik OK. Seperti langkah yang sebelumnya, kita juga menambahkan dari aspek kualitas, kuantitas, dan waktu. Kita ambil dari Excel-nya. Oke, kita ambil, masukkan pada indikator, kemudian targetnya kita lihat juga sama, satu dokumen, kemudian klik OK. Selanjutnya, dari aspek kualitas, indikatornya sama, kita ambil dari kualitas, dikopikan, sama langkahnya Bapak Ibu, 95%. Oke. Nah, sudah ada aspek kuantitas, kualitas, dan terakhir adalah aspek waktu. Aspek waktu, oke, kopikan, kemudian pindahkan ke sini. Targetnya di sini tertulis dalam Excel-nya 12 bulan, kita tuliskan 12 bulan. Ini RHK utama dan tambahan sudah kita inputkan. Lalu kemudian kita scroll ke bagian terakhir. Di sini ada dukungan sumber daya. Kita tinggal klik dukungan sumber daya. Saya juga sudah menyiapkan contoh untuk mengisi dukungan sumber daya. Kita kopikan dari sini. Misalkan yang pertama ini di copy saja yang dukungan sumber daya, pindahkan ke sini ya. Kemudian klik OK. Sudah terisi. Kemudian skema pertanggungjawaban sama. Kita ambil dari dokumen yang sudah kita siapkan. Kita siapkan, di copy, kemudian pindahkan ke sini, paste. Kemudian klik OK. Sudah muncul. Dan terakhir kita mengisi lampiran untuk konsekuensi. Kita sama diambil dari dokumen yang sudah kita siapkan, dikopikan, pindahkan paste ke sini. Nah, ini sudah untuk RHK atau SKP yang sudah kita susun sudah selesai. Tinggal langkah selanjutnya adalah kita memeriksa kembali apabila ada yang terlewat ya Bapak Ibu. Karena ini sudah sesuai, kita sekarang ajukan SKP-nya. Klik ajukan SKP. Ajukan SKP. Nah, lalu Bapak dan Ibu, SKP yang sudah diajukan tadi kita akan melihat persetujuannya. Ya, kita lihat persetujuannya, disetujui, diperiksa, ya, diperiksa. Kemudian
kita masuk melihat SKP bawahan karena dikirimnya ke atasan yang tadi, ya. Nah, ini sudah ada usulannya sesuai dengan unit kerjanya. Kita periksa semuanya, Bapak Ibu. Sebagai pimpinan nanti diperiksa dulu SKP yang sudah diusulkannya. Ini yang tadi sudah dituliskan SKP-nya. Lalu kemudian kita isi ekspektasinya, ekspektasi perilaku kerja, ya. Caranya bagaimana, Bapak Ibu? Setelah diperiksa, kita isi ekspektasinya. Ya, di dokumen Excel tadi sudah disiapkan, ya. Di sini ada perilaku kerja yang berorientasi pada pelayanan. Ini diambil dari core value ASN berakhlak. Berakhlak itu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian loyal, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi berakhlak itu akronim dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kita tinggal ambil deskripsi yang ada di berorientasi pada pelayanan, kita ambil, dikopikan, pindahkan ke ini dengan cara klik edit di sini, Bapak Ibu. Kemudian masukkan ke sini, kemudian paste. Klik OK. Nah, ini sudah muncul, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke akuntabel, diklik edit, pilih yang akuntabel. Ini yang akuntabel, kita kopikan, pindahkan ke sini, kemudian paste, OK. Nah, sudah muncul. Kemudian kita sekarang ke kompeten, sama dengan klik menu edit, cari di Excel-nya yang kompeten, ya, kita kopikan, kemudian pastekan di perilaku kerja, paste, kemudian klik OK. Ini sudah, Bapak Ibu. Tinggal sekarang yang harmonis. Kembali edit, ambil yang dari Excel, yang harmonis, dikopikan ada dua ekspektasinya, ya. Pindahkan ke sini, Bapak Ibu, ya. Ini untuk pimpinan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setelah mengajukan, nanti pimpinan akan mengisi indikator ini, ya. Nah, supaya nanti pada saat melakukan feedback, melakukan penilaian, nanti muncul dan memberikan jempol atas atau jempol bawah. Kemudian klik OK. Kemudian yang kelima, kita klik untuk loyal, ya. Sekali lagi ini untuk pimpinan, ya. Jadi kalau untuk guru ketika mengusulkan, nah nanti tugasnya adalah tugas kepala sekolah, ya, kalau guru mengusulkan. Karena ini dari kepala sekolah ke pimpinan, kemudian dimasukkan, diinputkan yang perilaku kerjanya, ya, berurut dari berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang keenam, kita juga sama, ambil adaptifnya, yang adaptif, kopikan juga sama, Bapak Ibu. Copy, ya. Pindahkan yang adaptif, paste. Oke. Oh, ini edit salah, ya, kita ganti yang adaptif. Adaptif, oke, tadi edit. Oh, salah masih. Kita pindahkan ke sini, oke, ya. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif, ambil yang dari Excel. Dua ini kita ambil, pindahkan ke sini, kemudian klik paste, oke. Nah, ini sudah. Jadi tugas pimpinan ketika melihat SKP yang dari bawahan, selain meriksa SKP-nya, kita inputkan juga perilaku kerjanya. Nah, kalau karena sudah sesuai ini, maka langkah kita sebagai pimpinan itu nanti kita setujui dengan cara edit status. Kemudian di sini ada statusnya,
pilih persetujuan. Oke, persetujuan. Berarti kita sudah disetujui. Langkah selanjutnya, kita kembali masuk ke SKP yang sudah kita usulkan. Ya, login. Kita lihat sekarang di status SKP kita sudah persetujuan. Maka langkah selanjutnya kita akan mengecek yang SKP bawahan. Ini Bapak Ibu, sudah membuat SKP di sini ya, membuat SKP. Ada juga yang belum. Ya, tinggal nanti kalau sudah, misalkan ada yang akan kita cek, misalkan tinggal sebagai kepala sekolah klik periksa SKP-nya ya. Di sini utamanya belum muncul Bapak Ibu karena tadi pilihannya belum dimasukkan ya. Baik, sekarang langkah selanjutnya kita akan tadi kembali memeriksa SKP bawahan ya. Kita kembalikan lagi karena RHK-nya masih kosong. Kita cek RHK-nya ya. RHK-nya, rencana hasil kerja pemberi yang diintervensi masih kosong, mohon diisi. Berarti kita klik di sini, kembali ke draft, berikan keterangan RHK pimpinan yang diintervensi masih kosong, mohon diisikan, isi ya. Oke, kita oke. Berarti yang bersangkutan kembali draft. Kita cek lagi SKP-nya ya, SKP bawahan kita, langkah-langkahnya sama Bapak Ibu. Jadi yang bersangkutan tadi kembali draft ya. Di statusnya kembali ke draft, pilih masih kosong. Oke, kembali lagi, kita cari yang akan kita periksa, edit status, pilih draft, kopikan yang keterangannya, klik OK. Kemudian kembali kita melihat edit status, kita cek dulu sepertinya sama, statusnya masih kosong. Kembali ke draft, pilih oke ya, sama kita periksa bawahannya oleh kita semuanya ya. Di status pilih draft, kemudian paste, oke. Sama kembali kita periksa juga sama yang sudah mengusulkan. Lanjutkan lagi, kita selesaikan sampai akhir. Di status draft, paste, oke. Nah, kita sudah mengembalikan SKP bawahan kita karena ada RHK yang masih kosong. Nah, selanjutnya setelah kita memeriksa SKP bawahan, langkah berikutnya adalah kita akan ke menu penilaian. Klik menu penilaian. Bapak dan Ibu, di sini di pelaksanaan kinerja ini untuk pekerjaan individu, baik sebagai guru maupun kepala sekolah. Jadi untuk individu ini bagi kepala sekolah punya dua menu, pelaksanaan kinerja dan pemantauan dan evaluasi. Nah, kita sekarang kerjakan individu dulu ya, individu dulu di sini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang akan melihat ke triwulan 3 ya. Triwulan 3 ini kita akan membuat rencana aksi. Klik rencana aksinya ya. Kemudian di sini kan terlaksananya laporan evaluasi dan ketercapaian program kerja ya. Berarti kita buat rencana aksi ini diawali dengan kata kerja. Supaya tidak capek ngetik, kita kopikan saja yang ini, di copy. Kemudian tambah rencana aksinya kita awali. Kalau awalnya tadi ingat awalnya itu jadi melaksanakan atau membuat laporan evaluasi. Klik
awali dengan membuat, kita tuliskan di sini membuat, kita paste, oke, klik oke. Oke lagi muncul, kemudian di sini terlaksananya program perencanaan kerja dalam bidang, berarti membuat program kerja di sini kita kopikan dulu, ya, kopikan, kembali ke tambah, awali di sini dengan membuat, pastekan, oke lagi, oke, kemudian sama di sini melaksanakan atau mengikuti kegiatan tugas tambahan sebagai anggota K3S. Ini kopikan, sini mengikuti, pastekan, kegiatan kita hapus terlaksananya, mengikuti kegiatan tugas tambahan sebagai anggota atau pengurus. Oke, ya. Kemudian sama, yang poin 4 juga sama, kita kopikan. Di sini kan terlaksananya kegiatan tugas pokok kepala sekolah dalam, ya, terlaksananya kegiatan, yaitu melaksanakan kegiatan, copy, tambah, awal dengan melaksanakan kegiatan, pastekan, kemudian oke, di sini melaksanakan kegiatan, terlaksananya kegiatan, sini kopikan sama tambah, berarti melaksanakan, paste, hapus terlaksananya, ya, kemudian klik OK. Terakhir mengikuti kegiatan, ya, nah, ini di sini tambah, jadi awali mengikuti, paste, kegiatan keanggotaan, paste. Kemudian klik OK. Oke. Nah, ini sudah kita membuat rencana aksi. Ya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, setelah membuat rencana aksi, saya akan memberikan contoh bagaimana caranya membuat bukti dukung. Langkahnya yang pertama adalah kita kembali ke penilaian, kemudian masih di pelaksanaan program kerja. Kita lanjutkan ke triwulan 3 karena triwulan sebelumnya itu sudah terlewat. Kita sekarang pengisian bukti dukung. Karena rencana aksi sudah tadi. Nah, sekarang kita akan mengisi bukti dukung. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita mengisi bukti dukung, untuk menambahkan bukti dukung, di sini ada bukti dukung. Apa yang akan kita munculkan bukti dukung ini? Berarti di sini program kerja kepala sekolah 2 dokumen dalam bidang manajerial, supervisi guru dan tenaga kependidikan. Nah, berarti nanti kita akan sajikan 2 contoh program kerja. Nah, tetapi sebelumnya Bapak dan Ibu, sebelum menempelkan bukti dukung ini, jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk menempelkan bukti dukung pada form ini, terlebih dahulu kita harus membuat Google Drive, ya. Google Drive itu fasilitas untuk menyimpan file dan akan kita tempelkan pada bukti dukung. Langkah-langkah untuk membuat Google Drive, yang pertama kita buat tab baru, ketikkan drive.google.com, ya. Kita akan membuat link Google Drive terlebih dahulu, klik enter. Lalu di sini ada menu baru, atau mungkin di komputer Bapak Ibu ada tulisan menu. Klik baru, ya. Kemudian folder baru. Misalkan di sini kita tuliskan bukti dukung SKP triwulan 3. Buat, ya. Nah, sekarang kita sudah punya bukti dukung SKP triwulan 3. Langkah selanjutnya adalah kita klik 2 kali, kemudian kita klik kanan untuk mengupload file, klik kanan pada mouse-nya, pilih upload file, cari program kerja yang sudah kita susun tadi, ya, sudah kita susun, cari program kerjanya, misalkan, cari program kerjanya, misalkan saya akan mencontohkan, misalkan, contoh saja ini, ya, contoh saja Bapak Ibu,
buku contoh ini. Oke. Satu, karena kita tadi menjanjikannya ada 2 dokumen, berarti untuk menambahkan ke dokumen yang kedua, sama, klik kanan, pilih upload file. Cari filenya yang akan kita upload kepada Ibu. Ya, di sini saya boleh filenya apa saja, mau Excel, mau apapun, silakan Bapak dan Ibu. Contohnya misalkan saya cari contoh filenya yang akan kita uploadkan, misalkan oke, contoh ini 2. Nah, karena dimintanya 2 dokumen, nah kita sekarang kalau sudah selesai, kita back ya, kemudian kembali ke bukti dukung tadi, Pak Ibu, ke bukti dukungnya kita cari bukti dukung. Nah, ini sudah ketemu bukti dukung triwulan 3. Langkah selanjutnya adalah kita klik yang tanda titik 3, diklik, kemudian klik bagikan, kemudian klik bagikan. Nah, di sini jangan dibatasi Bapak Ibu aksesnya. Kita pilih semua siapa saja yang memiliki link, klik, kemudian setelah itu salin link, kemudian selesai. Kembali ke kinerja. Kita sekarang tambah, misalkan di sini nama bukti dukungnya, misalkan dokumen program kerja, ini klik. Nah, lalu bukti dukungnya, link Google Drive-nya kita tinggal klik kanan saja, kemudian klikkan paste, kemudian klik OK. Maka di sini nanti muncul bukti dukungnya, ya. Oke, kita cek ada tidak bukti dukungnya. Oh, ini ada, ya. Bapak Ibu. Nah, ini silakan Bapak Ibu lengkapi sesuai dengan permintaan yang ada di forumnya. Nah, untuk yang mengisi kuantitas kualitas sama, berarti kita tambahkan tadi dengan link Google Drive yang sama yang di aspek kualitas. Klik tambah, kemudian persentase program kerja. Kemudian di sini pastekan seperti tadi, paste, kemudian klik OK. Oke, nah ini muncul lagi ya Bapak Ibu, dan di waktu juga sama dengan link yang sama. Ya, misalkan di sini sama dokumen program kerja sekolah, kemudian klik paste, klik OK. Nah, ini sudah ada. Nah, Bapak Ibu, langkah yang lain, Bapak Ibu, yang ini juga sama langkah-langkahnya dengan membuat link Google Drive, atau Bapak Ibu link Google Drive-nya akan disimpan dengan pola yang sama tapi dibuat dalam folder, misalkan folder RHK1, folder RHK2. Ya, ini Bapak dan Ibu langkah-langkah mengisi rencana aksi, kemudian mengisi bukti dukung. Langkah selanjutnya Bapak dan Ibu tetap masih di penilaian, karena sebagai pimpinan kita akan melakukan pemantauan dan evaluasi dari bawahannya. Nah, sekarang kita masuk ke triwulan 3, kita lihat penilaian bawahan, kita cari yang belum dinilai. Di sini ada yang sudah membuat SKP, kemudian karena ini belum disetujui, belum bisa dilakukan penilaian. Jadi guru harus menyetujui terlebih dahulu. Ya, langkah-langkahnya baru sebagai pimpinan akan dapat memberikan feedback, akan dapat memberikan masukan kepada SKP Bapak Ibu, baik kita akan memberikan penilaian di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi, atau dalam feedbacknya kita akan memberikan jempol atas atau jempol bawah. Ya, ini Bapak dan Ibu penyusunan SKP dari awal sampai akhir. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.